Selamat siang teman-teman Quotients TV. Hari ini saya akan membahas bersama dengan Colin tentang Crazy Rich Asians, terutama di Indonesia. Dan saat ini kita tahu di media-media, baik itu konvensional, bahkan media mainstream, lagi hangat-hangatnya dengan Crazy Rich yang ditangkep-tangkepin. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus dari Kejagung yang banyak membidik Crazy Rich. Yang kita tahu sebelumnya ada Budi Said, Crazy Rich dari Surabaya. Kemudian baru-baru ini adalah Helena Lim yang rumahnya sempat digerebek sama pihak penyidik Kejagung. Kemudian disita, ada uang di situ. Nah, ini pengen tahu lebih dalam sebetulnya Crazy Rich ini mereka itu penghasilannya dari mana sih? Soalnya kadang-kadang kita tuh tiba-tiba udah terkenal dengan gayanya yang glamor, kemudian asal-usul pekerjaannya sebetulnya kita tidak tahu. Nah, ini kita tanyakan kepada Kolim. Kok sebetulnya mengawali dulu nih kok, ini kan Helena Lim, ada Alvin Lim, ini saudara atau gimana kok? Dulu saudara satu kakek, enggak deh. Jadi kita kalau rumpun Chinese itu Lim itu banyak ya, gitu loh. Di Cina itu banyak Lim, kayak kalau di Korea itu Kim, gitu. Jadi hanya nama belakangnya aja sama sih, tapi bukan keluarga, bukan saudara, ketemu juga nggak pernah. Nggak pernah, berarti nggak ada kaitannya dengan Crazy Rich. Nggak ada. Saudaraku ya. Nggak ada. Soalnya kan kalau Kolim kan sebetulnya udah ngebahas juga masalah kekayaan 9 naga gitu, nggak ada kaitannya kok ya. Nggak ada. Niko, jadi masyarakat itu pengen tahu kok, mereka ini kan tiba-tiba muncul di media dengan gaya glamor, pakai mobil mewah, kemudian pakai anting-anting, tas branded. Sebetulnya pekerjaan mereka nggak jelas gitu kok. Itu kayak yang namanya Crazy Rich kok. Jadi gini, Crazy Rich itu bermula ketika adanya kemajuan media sosial. Media sosial dan teknologi yang maju ini, di mana orang banyak main TikTok, banyak main IG. Apa yang ditunjukkan? Mereka menunjukkan kemewahan, flexing istilahnya ya. Jadi flexing ini digunakan sebagai modus mereka untuk menarik klien sebenarnya, prospek. Kita ambil contoh dari Indra Kents. Indra Kents itu dulu di Medan ada yang namanya Crazy Rich Medan, Indra Kents. Indra Kents itu selalu flexing, ada apa dia punya tagline, murah banget gitu. Jadi beli Ferrari berapa ini? 6 miliar, murah banget 6 miliar ya kan, 7 deh gitu. Jadi sengaja apa? Sengaja untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa betapa kayanya dia. Orang melihat seperti itu hanya melihat dari casingnya. Jadi istilah sebuah buku, dia baca buku dari covernya aja, dia nggak lihat dalamnya. Mereka harusnya melihat bagaimana Indra Kents ini kok bisa ada duit. Dari mana duitnya? Ternyata setelah orang telusuri, oh ternyata duitnya dari binomo. Ya kan? Atau istilahnya investasi bodong. Orang disuruh main di situ, nanti kekalahan orang itu dia ngambil. Dia dapat komisi dari kekalahan orang itu. Makanya banyaklah korban-korbannya akhirnya banyak, dan yang terjadi si Indra Kents ini ditangkap. Tapi ini menariknya bukan cuma Indra Kents yang kena, pacarnya pun sama calon mantunya, calon mertuanya pun kena. Jadi pacarnya punya orang tua pun juga yang dibeliin ada properti bareng di situ kena di situ. Karena apa? Dimasukinnya juga ada istilah TPPU, pencucian uang. Jadi kebanyakan yang namanya Crazy Rich, Pak, itu saya bisa bilang mereka adalah OKB, orang kaya baru. Beda OKB sama OKL ya, orang kaya lama. Orang kaya lama, misalnya Ali Markus itu orang udah kaya lama. Dia udah puluhan tahun. Dan track recordnya juga jelas kok ya. Track recordnya jelas, bisnisnya jelas, perusahaannya jelas di situ ya. Jadi dia punya perusahaan jelas dan organisasi generasinya dia tuh juga jelas. Beda sama OKB. OKB yang kita sebenarnya patut curigai dari mana ini uangnya. Tapi banyak masyarakat kan melihat, wih, Indra Kents keren lu, gila di situ kan. Berpikirannya apa? Nah, jeleknya masyarakat Indonesia ini selalu melihat sesuatu dari hal bagusnya. Jadi mereka selalu reseptif, dia pikir oh ini bagus gitu. Sampai proven ternyata guilty. Di situ, Pak. Tapi sebetulnya kalau masyarakat berpikir seperti ini kok, masa dengan usia semuda itu kemudian gampang banget mendapatkan duit, curiga dari mana sih dapat duitnya, itu bisa wajar kan bro? Wajar sekali. Jadi ada orang-orang kaya yang memang sebenarnya bisnisnya jelas, Pak. Kayak Andrew Sutanto itu jelas. Andrew itu dulu klien kami, Pusat Gadai Indonesia. PGI itu retainer ke LQ Indonesia Law Firm ya, bulanan bayar retainer. Nah itu kita lihat memang ada pusat gadainya, ada ratusan dia punya cabang.
Kalau sekali orang ngegade berapa ratus ribu, kaliin dia punya cabang segitu banyak, ya kan, normal dia dapat duit. Ya, apalagi kadang ada orang yang menggadaikan handphone, ternyata handphonenya digadein, terus apa yang terjadi dengan handphonenya itu? Dia nggak bisa tebus, dijualnya murah di situ. Jadi dapat untung lagi dari situ. Jadi memang ada crazy rich seperti Endu Sutanto yang memang uangnya jelas. Dapat dari pusat gadai, dia masuk ke Holy Wing, ya kan. Holy Wing kita juga tahu, minuman 100.000 dijual 10 juta di sana. Karena apa? Mereka selling the ambience di situ, ya. Nah, itu normal, Pak. Yang nggak normal ini crazy rich yang kayak Indra Kents, ya kan. Nggak tahu bisnisnya apa, katanya trading. Ada Helena Lim juga, ya kan. Nah, banyak gitu, Helena Lim, Budi Said. Itu mereka nggak jelas itu crazy rich-nya. Nah ini Kolvin yang paling hangat kan Helena Lim ini kok. Iya. Dia juga kan itunya tindak pencucian uang dari PT Timah. Lah kalau kayak gini mereka itu kan mencari orang untuk uangnya itu supaya tidak terdeteksi kan kok. Artinya si Helena Lim ini dapat dikatakan sebagai korban juga apa enggak kok? Jadi gini Pak, Helena Lim saya klarifikasi dikit, bukan terkena pencucian uang. Jadi yang sekarang dia ditangkap ini adalah korupsi. Timah. Korupsi timah oleh Kejagung. Karena kenapa? Kejagung itu nggak bisa menyelidiki kalau uang hasil kejahatan yang bukan korupsi, ya kan? Nah, karena dia menyelidiki sebuah BUMN yang dijebol karena korupsi, adalah uangnya mengalir ke si Helena Lim. Jadi uang ini uang hasil korupsi nih, uang hasil gratifikasi mengalir ke Helena Lim. Nah, disitulah sebenarnya Bapak benar. Ada dugaan TPPU, Pak, pencucian uang. Karena kenapa? Ketika uang mengalir dari seorang pejabat publik PNS ke orang sipil, itu di situ pasti harusnya ada pencucian uang. Karena pencucian uang itu ada pasif, ada aktif, ya kan? Pasal 3 itu pasif, ya kan? Ancamannya cuma 5 tahun pidana maksimal. Karena dia sebenarnya nggak tahu bahwa itu pencucian uang. Bisa aja dia cuma dititipin. Tapi sepatutnya dicuriga uang dari mana ini, ya toh? Nah itu dia bisa kena ancaman maksimal 5 tahun. Kalau yang aktif itu dia ikut serta. Jadi dia tahu ini uang hasil cuci uang, dia bantu gelapin. Jadi dia bantu beliin mobil, dia bantu beliin rumah, dia bantu alirkan di situ. Nah itu aktif. Nah kalau aktif itu ancamannya 20 tahun Pak di situ. Nah Helena Lim ini Pak, ya orang melihat dia sebagai socialite. Dilihat, wah rumahnya keren di PIK, dan dia pencitraan banyak di mana-mana. Tapi Pak, dia ini sebenarnya hanyalah pion. Orang yang tahu Helena Lim, ya kan? Kita tahu di belakang Helena Lim itu ada seorang sosok judi online, Pak, bos judi online. Singkatannya RBT di situ. Nah, informasi yang beredar, RBT itu mengalirkan uangnya ke Helena Lim. Di sini. Nah, ini yang tidak terdeteksi, Pak. Karena kenapa? Judi online itu kejaksaan tidak pernah menyelidiki. Karena kejaksaan tuh nggak punya wewenang untuk sebenarnya menyelidiki, kecuali dia tindak pidana korupsi. Ya. Harus kepolisian. Harus kepolisian. Nah masalahnya kepolisian, ya kita tahu dari zamannya Sambo, itu bahkan dibilang Sambo pun bahkan melindungi judi online. Bahkan dia punya katanya, ya kan, informasi yang beredar 900 miliar uangnya yang disembunyikan. Nah dengan adanya seperti ini, makanya Pak, sampai detik ini judi online itu anteng ayem. Itu kalau malam-malam di hotel-hotel bintang 3 tuh Pak, bintang 4, itu banyak Pak yang buka kamar itu mereka judi. Judi bola, nanti judi apa, itu marak. Tidak pernah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Bahkan saya juga pernah WA Kapolda Jawa Tengah, saya bilang di Semarang itu saat ini ada 3 lokasi judi yang selalu buka tiap malam. Saya kasih videonya, ya kan, pura-pura dia sidak siang, di mana siang tutup, nanti malam tetap buka lagi. Tapi sepengalaman Ko Alvin, kenapa kepolisian ini sulit banget membuka kasus judi online ini? Kenapa? Karena mereka itu banyak yang menjadi oknum pelindung judi online, Pak. Jujur punya ngomong. Ya, kenapa saya tahu itu? Saya ini beberapa kali menangani dan melepaskan pelaku judi online. Yang ditangkap pelakunya, bandarnya kagak pernah dikejar. Coba saya tanya nih, selama 5 tahun terakhir, bandar mana yang pernah ditangkap sama polisi, bandar judi? Apakah kita tidak ada judi online? Tidak mungkin ada.
Ya, jadi penyakit-penyakit kejahatan penyakit manusia Pak, yaitu judi, prostitusi, miras, itu banyak terjadi Pak. Kita ngomong prostitusi deh, ya itu 1001 tuh buka Pak tiap malam Pak. Itu setiap hari terjadi prostitusi di situ. Pernah ditangkap? Kagak. Mereka dugaan kami adalah bayar uang perlindungan Pak di situ. Ada setor menyetor gitu. Ada setor menyetor. Disinilah makanya saya bilang polisi itu kadang-kadang lucu Pak. Lucu, yang ditanganin kasus hutang piutang nanti dibilang pidana. Ya kan? Nanti ada orang salah kakak adik ribut, saling ejek-ejekan, dilaporin, saling laporin ITE di situ. Jadi polisi itu jadinya kayak pembantu swasta, Pak. Bukan penegak hukum kalau saya lihat. Kasihan. Oke, kok ini kan sebetulnya tidak hanya tadi Crazy Rich Surabaya, kemudian di Jakarta juga banyak. Misalnya saya sebagai masyarakat biasa, boleh nggak sih melaporkan ada kecurigaan kok dia ini tiba-tiba sudah hartanya banyak banget, padahal kerjaannya apa melaporkan ke kepolisian supaya mereka ke Kejagung misalnya menyelidiki apa sih background dia sehingga bisa kaya, itu bisa nggak sih kok? Nggak bisa Pak, masalahnya Pak, karena Kejagung itu dia mereka adalah prosekutor, penuntut sebenarnya. Jadi yang bertugas untuk menyelidiki atau investigasi itu secara undang-undang kepolisian, Pak. Investigasi itu adalah lidik dan sidik, Pak. Penyelidikan, dilidikin dulu. Kenapa dilidik? Untuk menemukan dua alat bukti atau menemukan bukti awal. Nah, masalahnya kalau kita lapor tanpa bukti awal pasti ditolak polisi. Polisi tinggal bilang, loh, buktinya mana dia melakukan kejahatan? Kagak ada. Dan polisi nggak akan mau menyelidiki di situ. Kalau melihat fenomenanya nih, Calvin, kenapa si mereka ini melakukan apa ya? Dapat dikatakan tadi nanti kan ujung-ujungnya tindak pencucian uang kan, kok mengambil ya tadi sosok seperti si Helena Lim. Kenapa alasnya? Apakah memang ingin menyembunyikan dan mereka ini memang sengaja diumbar supaya mereka ini memang sosok yang kaya, jadi harta saya ini halal seperti ataupun legal gitu. Memang sengaja kayak gitu. Betul, disamarkan Pak. Iya. Jadi dengan seakan-akan kehidupan mereka yang mewah kan, Go? Betul. Jadi kalau kita lihat kemarin juga kan dari NCW itu pernah melaporkan Raffi Ahmad. Iya. Ya kan, yang sampai dibelain sama Hotman, dibilang Raffi Ahmad ini jadi sumber untuk mencuci uang juga katanya, ya kan. Nah, itu adalah hal yang logika. Kenapa menurut saya logika? Kalau kamu mau menyembunyikan aset kamu, pasti disembunyikan ke orang yang sangat tidak mencurigakan. Karena orang melihat Raffi Ahmad sebagai pekerja keras, dia lihat punya bisnis film di situ. Tapi sebenarnya bisnis film itu untung atau rugi? Kalau bisnisnya rugi terus dia bisa punya aset, kan ini yang menjadi tanda tanya, Pak. Nah, ini yang menjadi tanda tanya dan pernah diinvestigasi oleh Gatra. Sempat mau dinaikin nama Gatra tapi diturunin. Diturunin sama ada sebuah perusahaan yang investasi bodong, Pak. Jadi infonya investasi bodong itu mengalirkan dananya ke Raffi Ahmad. Mau dinaikin sama Gatra diturunin di situ, ya kan? Jadi kenapa ya? Karena dia tidak mau exposure lah di situ. Nah, bagi saya itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi tugas dari kepolisian sama PPATK. Ya, kalau kepolisian aja nggak mau melakukan tugasnya, kan nggak mungkin lawyer yang kita teriak-teriak, si Anu ini, si Anu begini. Lah polisi dong yang selidiki. Kan di situ. Oke, kalau misalnya ini kok anggaplah si Helena Lim, dia kan ada di salah satu podcast, dia mengatakan memakai anting-anting seharga 5 miliar. Lah ini nanti akan jadi milik dia atau nanti akan ada perjanjian dia kembalikan lagi ya kok ya? Maksudnya kok Calvin sampai tahu ke sana nggak kok? Kan mereka ini kan dititipin uang kan istilahnya kok. Artinya bukan uang dia semua kan kok. Nah, tapi yang dia pakai dengan uang beli mobil memang dikasih ke dia kok buat mengurangi. Jadi kalau cuci uang itu, Pak, itu ada rate-nya, Pak. Jadi biasanya orang itu ngecas 20%. Jadi misalnya gini, kamu punya uang kotor 100 miliar. Saya potong 20%. Saya kasih kamu 80 miliar uang bersih. Tapi seakan-akan uang ini milik saya. Seakan-akan milik Bapak. Nanti saya kembalikan dengan aset lain yang bersih situ. Apakah dari perusahaan, makanya Helena Lim bisa kena ada perusahaan timah di situ kan. Jadi dia punya perusahaan legit, tapi juga punya perusahaan yang diduga ilegal di situ. Jadi disinilah bisa disamarkan, Pak. Makanya pencucian uang zaman dulu, kalau Bapak tahu, ya kasino
itu dijadikan tempat pencucian uang. Jadi orang punya uang hasil korupsi, dia beliin chip, Pak. Nanti tinggal kasinonya itu dia mau makan, mau apa, spending di sana bisa. Nanti selesai dari sana, apakah dia bisa dapat dalam bentuk cek atau di cashin lagi juga bisa di situ. Banyak yang makanya kalau pencucian uang kan kayak kemarin kita tahu yang ditangkap tuh bupati yang meninggal tuh di Papua, itu kan juga si judi juga. Dia bilang dia punya sering berjudi juga di MBS kan di situ. Jadi juga Oso, ya Oso itu pernah diberitakan oleh Tempo mencuci uangnya melalui kasino di Genting. Ya, karena kenapa? Kasino itu adalah sebuah tempat, sebuah wadah yang sangat mudah untuk mencuci uang. Kita bawa ke sana, tinggal dikasihlah chip. Nah, dengan adanya chip itu kita nyimpen sebenarnya duit yang hasil nggak legal, tapi kapan aja kita mau cashin bisa. Kapan aja kita mau cairin bisa. Dan seakan-akan yang punya chip ini kalau dia mau main judi tadi bisa kan, Bu? Itu istilahnya uangnya dia kan? Iya. Bukan judinya doang, Pak. Yang paling penting di sini adalah kasino itu tidak mempunyai kewajiban untuk melapor ke PPATK. Beda sama bank. Iya. Kalau Bapak taruh uang di bank, PPATK, polisi bisa tahu tuh uang Bapak berapa di situ. Kalau kasino mereka nggak pernah buka klien mereka siapa, taruh duit berapa di situ. Nggak mungkin. Berapapun nilainya ya? Nggak mungkin dibuka. Berapapun nilainya dia nggak mungkin buka. Orang kasinonya aja kadang-kadang kalau CCTV-nya mau dibuka polisi mereka keberatan kok. Karena kan disitulah tempat terjadinya kejahatan. Dia nggak mau itu terjadi. Dan untuk mencairkan uang dari chip tadi ke cash, syaratnya sulit nggak, Go? Ya tinggal cash and carry doang. Nggak pakai KTP, nggak pakai ID, Pak, sama sekali. Jadi itulah sangat mudah pindah tangan. Betul. Saya punya chip nih, $1 juta, 10M gitu kan. Dapat satu chip doang. Satu kotak begini kan, $1.000 atau $1 juta di situ kan. Nah tinggal itu aja kita dikasih duit kita balik. Atau kita kasih ke teman kita atau istri kita. Nah orang yang dikasih itu dia bisa cairin. Jadi sangat mudah sekali. Ya, sekarang muncul instrumen baru, Pak, bukan cuma kasino, Pak, Bitcoin. Kolim ini kan juga Crazy Rich di Jakarta juga banyak nih, kok. Ada misalnya seperti di Jakarta Utara ada Syahroni. Iya. Nah ini kalau misalnya saya sebagai masyarakat biasa juga mencurigai dia, wajar nggak sih, kok? Pak, dengan dia sebagai anggota DPR ya wajar dengan penghasilannya. Sebenarnya sebagai anggota DPR, mereka itu anggota-anggota DPR sudah punya confession, pengakuan sendiri. Mereka mengakui bahwa mereka itu melakukan politik uang, benar nggak? Kita bisa lihat loh di medsos, banyak yang udah ngaku bahwa iya, kamu kalau tanpa uang, kalau nggak beli suara, nggak mungkin bisa terpilih. Berarti mereka mengakui mereka melakukan politik uang. Politik uang itu sudah gratifikasi, Pak. Sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka mengakui sudah melakukan tindak pidana. Ya, kalau yang ngadilin sekarang bukan hakim, tapi Tuhan yang ngadilin, saya yakin kok 99% anggota DPR itu terkena semua korupsi. Ya, kalau pakai standarnya Tuhan ya, Pak ya. Karena kenapa? Mereka melakukan, cuma mereka nggak pernah ketangkep. Loh iya dong. Iya. Karena mereka mengakui kok. Kemarin yang waktu Prabowo pun juga sempat ada yang mau jadi wali kota atau apa datang ke dia, ditanya, kamu punya duit berapa di situ? Berarti kan setupnya ini adalah menjadi anggota DPR seperti Ahmad Saroni, bukanlah sebuah keahlian, bukanlah kompetensi, bukanlah kejujuran, tapi berapa banyak duit kamu punya. Dan Saroni ini kalau kita kenal, ya kan, dia ini bendahara dari mana, Pak? Nasdem ini adalah salah satu pengusung 01. Ya. Dan belum lama Saroni ini mengakui loh ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem. Jadi dia sudah tahu ini uang hasil korupsi, uang hasil gratifikasi, masuklah ke partai, diambil. Tapi kalau uangnya kan sudah dikembalikan kan, Go? Itu gimana? Dia sudah mengatakan ke KPK sudah dikembalikan, Pak, sekarang itu sisa 40 juta Pak, berapa gitu, Go? Pertanyaan saya, Pak, bisakah pidana itu dihapuskan dengan pengembalian ganti rugi? Iya. Gini, Pak, saya hari ini ngerampok bank, besok saya insaf, saya balikin. Ketangkep, insaf, dibalikan, udah bebas gitu, Go ya? Apakah saya bebas? Kagak kan?
Pak, saya kemarin 6 juta perak aja, saya mau ganti 10 kali lipat aja kagak mau, Pak. Mereka tetap maunya saya di penjara. Betul. Jadi ini bukan pembayaran ganti rugi, nggak ada itu di dalam hukum pidana, mengembalikan uang ganti rugi, menghapus pidana. Jadi seharusnya, Pak, seharusnya ya, kalau kita ngomong hukum yang ideal, Sahroni itu masuk penjara, Pak, karena TPPU. Iya. Sekeras itu, kenapa? Karena itulah TPPU, barang siapa menerima aliran dana hasil kejahatan. TPPU itu ada aktif sama TPPU pasif, Pak. Yang sudah dilakukan oleh Ahmad Sahroni, yang terbukti adalah TPPU pasif. Karena dia sudah mengakui, menerima, dan dia kembalikan. Kalau dia nggak mengakui, dia nggak mungkin balikin loh, Pak. Kalau dia bilang, gue nggak pernah terima kok. Kenapa gue harus balikin? Ya dong. Kalau dia sudah kembalikan, berarti kan dia tahu dia salah. Nah, ketika dia sudah menerimanya itu pun dia sudah kena TPPU pasif harusnya. Tapi inilah, Pak, hukum di Indonesia itu tebang pilih. Ya kan? Kejaksaan Agung, Jaksa Agung mana berani sikat Sahroni. Karena kenapa, Pak? Sahroni itu mau jadi DKI 1. Dia butuh pencitraan. Sehingga nanti dia ada gesek-gesek, ya saling inilah. Nama pencitraan kan saling bantu lah gitu kan. Seperti itu, Pak. Ini kalau tadi kita kan sudah kupas satu-satu kok. Kalau misalnya Budi Said kok, Crazy Rich dari Surabaya gimana kok? Jadi Budi Said ini lebih cerdas ya, Pak. Kalau menurut saya ini intelektual. Dia ini bukan pion, tapi dia salah satu aktor intelektualnya. Kenapa? Pertama, dia punya uang tuh bisa sampai ngumpulin 7 triliun, Pak. Nggak banyak orang bisa ngumpulin 7 triliun cash. Ya. Hotman Paris aja nggak bakal punya tuh 7 triliun cash tuh, Pak, di situ. Ya, dia ngumpulin receh-receh. Nah, dia bisa sampai ngumpulin 7 triliun itu setelah saya search, Pak. Saya kan ke Surabaya. Saya di Surabaya juga ngobrol, nanya, investigasi dikit lah gitu loh kepada teman-teman yang konglomerat yang kenal dia. Dan dia bilang, mereka bilang Budi Said itu punya kumpulan sindikasi. Jadi bukan sendirian. Dia ada beberapa orang yang ngumpulin uang itu. Dipakai untuk jebolin Antam. Nanti ketika dapat untung, baru untung itulah dibagi, Pak. Uangnya dari mana itu tuh masuknya? Sindikasi. Dari beberapa orang kaya di sana, beberapa mafia di sana, Pak. Di situ. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesuatu hal yang logika aja, Pak. Antam itu nggak pernah diskon. Jadi kalau seseorang yang nggak pernah diskon, ya kan, kayak Indonesia dah, kita selain Antam nih, misalnya kita beli rumah, kalau rumah masih bisa ada diskon, Pak, tapi beli dolar, peruri, misalnya, Anda mau tukar duit 1 juta dengan recehan, tetap kan dapatnya nilainya 1 juta, Pak. Pernah dapat diskon? Kagak dong. Kalau dia bisa kasih diskon, berarti kan ini ada semacam kong kali kong. Ternyata setelah diusut oleh Kejagung, Eksi Anggraini, yaitu kepala cabang Antam di Surabaya, itu menerima 92 miliar, Pak, dari si Budi Said. Ya kan? Kalau itu adalah transaksi normal, mana ada kita bayar orang Antam, Pak? Walaupun kita beli seberapa beratnya pun, misalnya mau ratusan kilogram gitu kok ya. Kita belinya kan bayar ke Antam. Betul. Nah, dia bayarnya, dia ada komisi, dia bayar ke Eksi Anggraini. Berarti itu kan kong kali kong, Pak. Iya. Dan itulah yang sudah masuk sebagai gratifikasi. Jadi kalau Hotman bilang, wah ini kerugiannya belum terbukti karena belum dibayar. Tidak benar, Pak, seperti itu. Kerugian itu sudah ada. Yaitu apa? Dengan si Budi Said bisa menggugat Antam, itu sudah kerugian, Pak. Dan dia menang kan, Bro? Menang karena dia pakai kong kali kong kan di situ. Secara perdata dia menang, Pak. Secara pidana nggak bisa. Kong kali kongnya itulah nanti dibuktikan pidana, baru bisa dipakai novum lagi untuk menangin lagi perdatanya. Seperti itu, Pak. Jadi Budi Said ini kalau saya bilang dia ini sama, Pak, yang namanya mafia ini dia melakukan bukan hanya korupsi, ya. Dia sekarang baru kena korupsi. Mau dikenain lagi pajak, Pak, yang kedua. Ketiga, katanya Kejaksaan mau sikat dia TPPU. Jadi ini akan ada kena pasal bersyarat nih, pasal berlapis, Pak. TPPU ini yang menurut saya ini dia bisa kena karena ini terang sekali di mana uang ketika dia hasil jebolin Antam, itulah yang dia masukin nanti mungkin ke properti. Jadi
pencucian uang itu adalah menyamarkan uang hasil kejahatan dimasukin ke dalam banking system sehingga seolah-olah itu adalah uang legit. Bisnis. Di situ, Pak. Jadi dia tuh perlu alat bisnis yang aslinya, yaitu apa? Properti misalnya. Jadi dia pakai uang hasil jebolin nih untuk bayar karyawan. Tapi nanti uang dari bank yang klien. Colvin, berarti kalau misalnya seperti itu, Crazy Rich ini dapat dikatakan sebagai alat ya, kok? Jadi Crazy Rich ini ya bisa dibilang sebagai instrumen, Pak, untuk pencitraan. Makanya kenapa mereka dikasih nama Crazy Rich. Jadi sebenarnya crazy-nya ini yang kurang bagus ya. Kalau 9 naga ini kita udah tahu mereka adalah pengusaha yang kokoh, Pak. Jadi 9 naga itu mereka bisa dinobatkan jadi 9 naga ini karena memang dia punya konglomerasi. Kalau Crazy Rich ini seseorang yang OKB tiba-tiba kayak shooting star naik ke atas. Besokannya bisa hilang. Artinya mereka ini punya nggak mungkin motivasi untuk jadi 9 naga ini juga, Go? Aslinya dari Crazy Rich ini, Go? Mereka nggak akan bisa ke sana sih. Kalau saya lihat nggak akan bisa ke sana karena Crazy Rich yang ada ini ya menurut saya ini hanya pion. Saat ini hanya pion. Sementara kalau kita tahu 9 naga itu ada pondasinya, kok ya, kan sudah dia bangun sejak lama seperti itu, makanya kekayaannya abadi gitu, kok ya. Betul. Jadi beda sama Crazy Rich yang hanya mengandalkan satu hal. Jadi contoh ada Crazy Rich yang memang belum terkena skandal ya, Pak. Kayak contoh Timothy itu dia bilang dia kaya karena Bitcoin, kripto, ya kan? Melanggar hukum tidak melanggar hukum. Beli kripto itu nggak melanggar hukum di situ. Tapi dia hanya beruntung dia memilih sebuah aset yang dimana aset itu kayak shooting star naik. Tapi ini pun sama Lo Keng Hong tidak dianggap sebagai sebuah aset. Karena memang dia tuh nggak punya apa ya istilahnya tuh nggak punya equity di dalamnya. Jadi kapan aja bisa pilot kalau sampai tidak mau diakui oleh negara-negara, nggak ada yang mau pakai, udah selesai tuh. Jadi kekayaannya bisa tiba-tiba hilang semua di situ. Jadi inilah orang yang biasanya bisa kadang kaya karena satu hal, nanti naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat, Pak. Yang bagus itu ketika dia kaya tapi diversified. Jadi ada sebagian dari properti, sebagian dari bisnis, ya kayak keluarga Salim lah, Salim Group lah. Misalnya bisa punya dulu BCA, Indofood dia punya. Jadi kalau banking turun, Indofoodnya masih rame loh, kan gitu. Nanti dia punya properti Sinarmas, kayak gitu kan. Sinarmas punya agriculture. Jadi dia punya konglomerasi yang dimana disinilah mereka levelnya sudah bukan Crazy Rich, Pak. Tapi udah levelnya 9 naga. Di situ. Dan mereka lah yang mengontrol ekonomi Indonesia, believe it or not. Colvin, kalau misalnya melihat dari investigasi Colvin, kemudian teman-teman Colvin yang juga banyak konglomerat gitu, Crazy Rich ada nggak sih ciri-cirinya? Crazy Rich itu ya ciri-cirinya dia orang kaya baru, Pak. Jadi sebelumnya kita nggak pernah dengar namanya, tiba-tiba kita dengar, ya. Kayak inilah sebenarnya Richard Lee juga bisa dibilang Crazy Rich, gitu kan. Tapi dia juga beruntung satu bidang doang, healthcare. Dia punya healthcare kosmetik. Ya kan, sama kayak Timothy itu Bitcoin. Jadi itulah kalau Crazy Rich itu ciri-cirinya dia dapetin uang tuh dari satu sumber, Pak, biasanya. Terus kedua dia suka flexing. Ya kan, kalau kita lihat kayak Richard Lee, Timothy di situ kan. Mereka paling suka itu mainan TikTok, medsos, IG di situ kan. Supaya apa? Pencitraan mereka tuh ada. Iya, itu flexing itu yang betul-betul modal mereka, kok ya. Nah ini Colvin, yang banyak ini kan juga kan tren sekarang ini kan yang ke skincare itu, tiba-tiba bangun perusahaan skincare dan jadi kaya. Itu masuk akal nggak sih, gue? Maksudnya baru berapa tahun udah bisa beli helikopter, gimana? Gue? Bisa aja sih gitu loh. Kalau saya lihat kayak si Dr. Richard Lee itu uangnya dari skincare itu believable. Karena kenapa? Ya kan? Skincare itu adalah salah satu bisnis, Pak, yang dimana marginnya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Jadi bahan dasar skincare itu misalnya 10.000 perak, dia bisa jual 1 juta, Pak, satu paket. Itu bisa, kayak obat-obatan. Obat ada yang $9.000 di situ. Mungkin modalnya cuma $10. Ya, jadi disitulah dia punya margin sangat tinggi.
Sehingga ketika mereka jualan ya untungnya gede. Beda sama yang marginnya nggak bisa terlalu tinggi gitu. Banyak yang nggak bisa margin tinggi. Yang marginnya tinggi pasti untungnya gede. Kayak contoh Hermes, Pak. Tas. Satu tas 2 miliar. Padahal modalnya ketika ditanya di Cina cuma 200.000, Pak. Gimana kagak kaya mereka? Coba dia jualan 1000 lembar, 1000 aja kali 2 miliar itu udah berapa? Di situ udah triliunan. Nah, artinya kok kalau misalnya skincare karena keuntungan banyak, makanya ini salah satu bisnis yang aman juga bagi Crazy Rich kok ya. Soalnya kan ada juga tuh banyak nih Crazy Rich yang skincare, yang manusia emas, yang perempuan yang menggunakan banyak emas itu juga skincare. Karena kan memang keuntungannya real kayak gitu kan, banyak kan. Jadi kecurigaan masyarakat ini agak tertutupi gitu kok ya. Enggak juga, Pak. Jadi skincare itu sebenarnya dia nanti ada fase jatuhnya. Namanya bisnis, Pak. Semua tuh ada dari bawah naik, ada peak, nanti bisa turun. Kenapa saya bilang bisa turun? Gini, Pak, skincare itu kalau kita pakai awal-awal cuma dikit, itu pasti nggak ada efek sampingnya. Jarang yang langsung glowing langsung gitu ya. Glowingnya kelihatan sementara, tapi kita nggak tahu ketika kita pakai efek samping apa yang ada pada kulit kita nantinya. Ada yang awalnya cerah, belakangan bopengan nanti. Nah, ketika itu mulai terjadi, orang baru mulai teriak. Sama kayak obat, Pak, COVID. Pertama kali ada dibilang, oh COVID menyembuhkan. Sekarang keluarlah skandal bahwa ternyata obat COVID itu tidak ada gunanya buat COVID. Ya kan, ternyata cuma apa? Fake. Jadi banyak sekali itu yang terjadi, Pak. Kita cuma faktor karena kita bersihin pakai air apa segala macam, seolah-olah bersih, padahal cuma sabun biasa. Tapi karena kita punya sugesti, kelihatannya kita lebih cerah, ya kita berasa lebih cerah. Padahal mungkin orang lain lihat, muka lu sama aja. Oke. Tapi kalau ini kok melihatnya kok, misalnya dia ingin mengajak, menitipkanlah uangnya kepada siapa orang ini, dia milih nggak sih kira-kira lebih enaknya itu ngajak misalnya si Helena Lim? Apakah memang pada awalnya dia sudah kaya, sudah punya modal, atau yang pada dasarnya ya betul-betul nggak ada duit kayak gitu? Kalau Helena Lim awalnya kan dia dari Medan, Pak. Jadi yang seperti saya bilang, Pak, dia itu cuma pion. Jadi kalau diselusuri sebelumnya, keluarganya bukan konglomerat, bukan orang kaya. Makanya saya bilang dia OKB. Karena kebetulan ketemu sama bos judi, ya kan, dititipin, dikasih kepercayaan, naiklah dia. Nah, sebetulnya kepolisian tuh mudah banget kan kok buat menyelidikin investigasi ini, karena kan nggak mungkin tiba-tiba langsung uangnya miliaran bahkan triliunan yang tadinya basicnya nggak ada kekayaan sama sekali. Mudah sekali, Pak, nyelidikinnya, Pak. Tapi masalahnya mau apa enggak? Iya. Hal yang sama saya tawarkan, Pak, waktu itu ke Gubernur Ganjar dan ke Kapolda Jawa Tengah. Saya tahu 3 lokasi judi yang buka, ayo temenin saya kita gerebek. Kagak ada yang berani, Pak. Saya tahu lokasinya, saya ada videonya. Ayo datang ke sana kita gerebek. Dan itu Pak Ganjar udah ngeliat videonya juga. Kapolda gitu, Kolvin. Udah saya kasih. Tapi diem aja ya. Dan link detik.com pun udah saya kasih ke dia. Dia bilang dia sudah lakukan sidak siang-siang. Nggak ada, kosong tutup katanya, tempatnya tutup. Tapi ada alat judinya di situ. Alat judinya nggak disita. Ya kan? Harusnya kan kalau ditemuin alat judi di situ, alat kejahatan sita dong. Bakar dong. Ya kan? Masa ada alatnya terus ke pemainnya kagak ada? Biasa mereka kan lucu di situ. Kan, ya? Lah itu dia. Sidaknya siang. Udah capek, Pak. Kita kalau ke polisi itu mereka lebih pinter ya. Karena yang mereka mau melindungi ya, terus mau gimana? Kolvin melihat Kejagung ini kan lagi gesit-gesitnya nih untuk menindak Crazy Rich gitu. Ini gimana Kolvin melihatnya? Jadi sebenarnya Kejagung bukan yang mau menindak Crazy Rich sih, Pak. Mereka ini mau menindak penjahat-penjahat yang banyak gratifikasi. Karena apa, Pak? Saat ini KPK ini sedang lemah. Karena KPK sedang lemah, kejaksaan ini mau unjuk gigi sebenarnya. Dia bilang, nih gua punya institusi yang bagus gitu kan. Dan saya appreciate juga yang seperti itu. Karena kenapa? Bagaimanapun juga, mau dia mau pencitraan atau bagaimana, tapi kalau dia memberantas korupsi, ya itu kita sebagai masyarakat wajib syukuri. Iya kan? Apalagi ketua KPK-nya sendiri ternyata terbukti meres dan minta gratifikasi, kan lucu di situ. Dan sekarang nggak tahu di mana dia kok. Nah, itu dia makanya. Inilah dagelan hukum di Indonesia ya.
Ya kemarin pun juga kan di rapat dengan pendapat Komisi 2 ketika siapa namanya AHY mau berantas mafia tanah, malah si DPR-nya bilang, jangan berantas dulu mafia tanah. Kamu mesti belain dulu orang yang di dalam kamu loh. Orang mau kerjanya gimana kok dia ngatur-ngatur gitu. Saya juga bingung nih. Sesuatu yang baik yang mau dilakukan ya harusnya didukung gitu loh. Tapi disinilah Pak, makanya banyaknya oknum Pak, itu sudah mereka tuh nggak kerja sendiri, mereka ada kroni-kroninya. Ini yang sulit. Tapi kalau misalnya Ko Alvin melihat seperti Helena yang langsung ditahan, kemudian ada juga yang kasusnya berjalan berlarut-larut seperti apa? Helena nggak langsung ditahan Pak. Itu uang itu udah ditemukan tuh seminggu yang lalu. Terus habis itu saya naikin di podcast saya Pak. Saya naikin di podcast saya bilang, kok ada uang hasil kejahatan ditemukan di rumah seseorang, orangnya nggak ditangkap. Saya bilang gitu. Ya kan harusnya minimal kena TPPU pasifnya kan, baru ditangkap Pak. Iya. Jadi kadang-kadang inilah yang dibilang tebang pilih. Dan harus ada yang menyentil dulu Ko ya. Kayaknya harus ada yang teriak-teriak gitu loh. Cuma kan ya kita lucu lah kalau setiap kali harus diteriakin kan. Iya. Mereka ini kan sebenarnya orang intelektual Pak. Di situ. Oke. Mungkin terakhir kok melihat tren Crazy Rich kok gimana kedepannya, apakah masih akan ada bermunculan, apakah tindak kejahatan ini akan tetap menggunakan si jasa Crazy Rich ini kok? Tentu Crazy Rich tetap akan berjamuran Pak, pasti ada ya, dan nanti akan ada modus baru gitu. Kalau kemarin investasi bodong, nanti mungkin forex ya kan, besok apa di situ. Disinilah masyarakat harus jeli. Sesuatu yang viral di media dan kelihatan orang itu kaya, belum tentu kaya. Saya kasih tahu. Saya kerja di bank, saya paling tahu. Saya bisa lihat ada orang yang pakai dandanan necis, naik Porsche di situ, datang ke saya, kasih lihat buku tabungannya, tanya saldo. Saya buka, minus. Ada yang datang naik mobil butut, pakai celana pendek sama kaos doang gitu kan, dandanannya biasa aja gitu kan. Kasih lihat buku tabungannya, nanya berapa, saya bilang, gila, ratusan miliar di situ. Jadi kita nggak bisa lihat orang itu kaya atau tidak dari penampilannya Pak. Jadi makanya masyarakat tuh harus jeli. Sesuatu yang di media sosial kelihatan kaya, ya kan. Kita banyak lah yang flexing lah. Kalau sekarang ini kayak John LBF tuh flexing, ya kan. Bagi saya John LBF nggak kaya Pak. Bukannya saya mencemarkan dia ya, bukan. Menurut dia kaya, bisa beli BMW, bisa beli apa. Saya nggak tahu kok dia belinya cash atau dia belinya kredit. Ya kan? Kalau belinya cash bisa jadi berarti dia kaya. Kalau belinya kredit, besoknya nanti sebulan 2 bulan kagak bisa bayar misalnya, disita lagi. Kan bukan kaya Pak itu. Ya, jadi sesuatu yang kita lihat itu kita cuma lihat luarnya doang. Sering kita kayak gitu. Ngelihat misalnya Hotman Paris, wah kayak raja minyak. Kenapa? Hari ini cewek A, besok cewek B Pak. Padahal Pak itu cewek dia nggak kenal. Cuma bilang ini sekretaris saya ke 120 berapa. Aslinya mah kagak punya 100-an sekretaris Pak. Bayar satu sekretaris aja dia pelit kok. Saya nanya berapa, lu sekretaris lu bayar berapa? Coba dong tunjukin buktinya. Ya kan, nggak mungkin 20 juta lu bayar itu sekretaris. Ya kan, nggak berani nunjukin Pak di situ. Paling dibayar 5 juta, 10 juta mentok di situ. Ya toh. Nah kalau lu punya 100 sekretaris, lu satunya lu bayar 10 juta. Berarti lu sebulan 1 miliar. Nah itu lu baru kaya. Tapi ternyata saya tantangin si Hotman, saya bilang tunjukin bukti bayar pajaknya. Ya dong, kalau itu sekretaris lu kan lu bayar pajak dong di situ kan. Nggak bisa Pak. Dia bilang oh memang gimmick. Berarti kan kalau memang gimmick aslinya dia nggak kaya. Karena sekretarisnya nggak ada dia 100-an di situ Pak. Oke. Oh ya Niko, jadi kan kalau kita ngelihat Crazy Rich ini kan sebetulnya mereka tuh dapat manfaat yang bertubi-tubi kan secara sistematis kan kok. Mereka misalnya mendapatkan uang yang dititipkan, mereka flexing dengan kehidupan mewah. Sementara masyarakat Indonesia itu suka melihat yang seperti itu kan, orang flexing lah. Dari situ mereka mendapatkan popularitas, dari popularitas itu mereka mendapatkan pekerjaan, dapat endorse. Jadi sebetulnya mereka ini keuntungannya banyak kan ya, makanya mereka suka jadi Crazy Rich ini ya. Iya, banyak dia keuntungannya. Apalagi kalau dia punya medsos pribadi, dia punya AdSense, itu dapat lagi dari YouTube, ya kan. Jadi ya memang mereka dapat endorsement. Dan diundang juga jadi narasumber. Ya, gitu kan. Nama mereka juga naik kan, dan mereka jadi artis sesaat lah di situ. Tapi tetap aja Pak, kalau dasarnya adalah dari kejahatan, nanti itu akan tetap ngejar dia. Dan ketika dicaplok, semua kejayaan yang dia punya itu akan hilang dalam sekejap Pak.
Jadi lebih baik itu kita nggak usah terlalu flexing, ya kita kaya pun juga kalau bisa ya memang sewajarnya. Di situ dari hasil kerja keras dan sesuatu yang halal. Dibanding dari sesuatu yang hasil kejahatan, Pak. Itu sangat penting. Oke. Mungkin buat penegak hukum, Calvin, pesannya apa? Sehingga ada keadilan adalah menindak semua kasus-kasus yang ada di Indonesia ini kok. Jadi penegak hukum itu banyak yang motivasinya salah, Pak. Banyak yang mau jadi penegak hukum, mau jadi anggota DPR karena dia mau kaya. Akhirnya apa ketika dia mau kaya? Akhirnya yang dia lakukan bukan menegakkan hukum, tapi cari duit, cari omset di dalam pekerjaan mereka. Inilah yang akhirnya nanti merusak ya Pancasila kita, yang merusak Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya, dan hal ini yang sebenarnya mendasar yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kenapa mereka seperti itu, Pak? Karena jujur kesejahteraan mereka pun saat ini belum terjaga. Bisa dibayangin, Pak, gaji-gaji polisi itu. Gaji UMR tapi dia harus mempertaruhkan nyawa. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu menaikkan gaji mereka ke taraf yang sejahtera. Baru kalau mereka korupsi kita sanksi keras. Kalau mereka untuk hidup aja kagak ada, Pak. Gimana orang nggak berpikir yang negatif? Gitu loh. Jadi memang ini sesuatu yang mendasar yang harus dikerjakan oleh pemerintah mulai dari atas, Pak. Nggak bisa cuma dari bawah doang. Lu bawah jangan korup, jangan korup. Lah dia buat makan aja kagak ada. Datang ke rumah ngelihat anak bininya kagak bisa makan. Akhirnya apa, Pak? Carilah dia kerja sambilan, Pak. Ngawal lah, ngawal bos judi lah, nanti ngawal bos mana lah. Itu yang banyak terjadi oleh polisi zaman sekarang. Ya kan, tentara pun juga seperti itu. Banyak tentara yang nawar-nawarin. Saya jadi supir bapak aja ya, saya jadi pengawal bapak. Padahal mereka ini kan tentara negara. Tapi uang mereka tuh tidak cukup, Pak. Gaji mereka tuh tidak cukup. Baik. Oke teman, itu tadi perbincangan kita di Kuosen TV mengenai Crazy Rich yang saat ini lagi hangat menjadi perbincangan. Dan tadi kalau kita ambil kesimpulan dari Ko Alim, ya kekayaan abadi itu sebetulnya tidak akan hilang ya. Jadi jangan terkelabui dengan orang yang tiba-tiba populer sesaat dengan kekayaannya untuk flexing. Kita sebagai masyarakat juga patut curiga sehingga kita tidak terbawa arus ke sana. Dan tentunya tetap kita dukung penegak hukum untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.